Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dari kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang fungsi pengendalian atau proses pengontrolan. Kelompok 8 ini terdiri dari Nainin Nahdiyah, Ilham Ramadan, Sandi Maulana, Rona Salsabila, dan Nanda Fatimah. Selanjutnya yaitu memasuki daftar isi materi. Yang pertama yaitu pengertian pengontrolan yang akan dijelaskan oleh Rona Salsabila. Yang kedua yaitu pentingnya pengawasan yang akan dijelaskan oleh Ilham Ramadan Hadikusuma. Yang ketiga yaitu pendekatan-pendekatan dalam pengawasan yang akan dijelaskan oleh Nainin Nahdiyah Izzah Dinullah. Selanjutnya yaitu faktor mempengaruhi efektivitas pengontrolan yang akan dijelaskan oleh Sandi Maulana. Dan yang kelima yaitu pengawasan atau controlling dalam pendidikan Islam yang akan dijelaskan oleh Nanda Fatimatus Zahra. Selanjutnya yaitu memasuki materi, mohon didengarkan dan selamat menikmati. Pengertian pengontrolan atau pengawasan. Pengontrolan atau pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, pengontrolan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengontrolan yang baik dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut controlling. Oleh Dell dikatakan bahwa the modern concept of control provides a historical record of what has happened and provides that they enable the executive to take corrective steps. Hal ini berarti bahwa pengontrolan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengontrol, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Sedangkan menurut Atmono Sudirjo yang mengatakan bahwa pada pokoknya pengontrolan atau pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Di bab selanjutnya yaitu pentingnya pengawasan. Pengawasan dalam sebuah organisasi sangatlah penting, sehingga tugas manajer adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari tingkat pengawasan yang tepat. Namun, jika pengawasan dilakukan secara berlebihan, akan menimbulkan birokrasi, mematikan kreativitas, dan sebagainya yang akan merugikan organisasi itu sendiri. Faktor pentingnya dilakukan pengawasan dalam sebuah organisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perubahan lingkungan organisasi. Perubahan lingkungan organisasi yang terjadi seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, ditemukannya bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah baru, dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi dalam perubahan-perubahan itu bisa dijadikan tantangan industri atau sebaliknya dijadikan sebuah peluang yang menguntungkan. Yang kedua yaitu peningkatan kompleksitas organisasi. Maksudnya, semakin besar organisasi, semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan kompleks. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Di samping itu, organisasi sekarang lebih bercorak desentralisasi
dengan banyak agen penjualan dan kantor pemasaran. Pabrik yang terpisah secara geografis atau fasilitas yang tersebar luas. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan yang lebih efisien dan efektif. Yang ketiga yaitu kesalahan-kesalahan. Kadang kala manusia tak luput dari kesalahan, maka dari itu manajer dalam minimalisir kesalahan dengan cara selalu melakukan pengawasan terhadap para bawahannya, sehingga perusahaan atau sebuah organisasi menjalankan dengan kegiatannya dengan baik. Yang keempat yaitu kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Maksudnya, cara manajer untuk mengetahui seberapa bawahannya dalam menyelesaikan tugas yaitu dengan cara mengimplementasikan sistem pengawasan. Tanpa cara ini, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nainin Nahdia Isyadinullah. Pendekatan-pendekatan dalam pengawasan terbagi menjadi 3, yaitu pengawasan pendahuluan, pengawasan konkuren, dan pengawasan umpan balik. Yang pertama, pengawasan pendahuluan yang sering disebut feedback control atau steering control. Pengawasan ini dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. Yang kedua, pengawasan konkuren. Pengawasan konkuren yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau konkuren kontrol. Pengawasan ini sering disebut pengawasan ya tidak, scaring control atau berhenti terus, dilakukan selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga, pengawasan umpan balik. Pengawasan umpan balik atau feed control yaitu mengukur hasil-hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan. Pengawasan ini bersifat historis. Pengukuran dilakukan setelah kejadian terjadi. Faktor internal. Salah satu faktor yang mempengaruhi suatu manajemen di bagian internal adalah keterampilan manajer. Karena manajer memiliki 4 kriteria yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan konseptual, kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan keseluruhan kepentingan dan kegiatan organisasi. Yang kedua, keterampilan kemanusiaan, bekerja dengan memahami dan memberi motivasi bagi orang lain atau bawahannya, baik secara individu ataupun kelompok. Yang ketiga, keterampilan administratif, dapat menguasai organisasi secara keseluruhan. Yang keempat, keterampilan teknik, penggunaan alat-alat atau teknik di bidang tertentu. Faktor eksternal mikro. Yang pertama, pesaing. Lingkungan persaingan perusahaan tercermin dari tipe, jumlah, dan norma-norma perilaku organisasi pesaing. Dengan pemahaman akan lingkungan persaingan yang dihadapinya, organisasi dapat mengetahui posisi persaingannya sehingga lebih mampu mengoptimalkan operasionalnya. Kedua, customer. Strategi, kebijaksanaan, dan taktik-taktik pemasaran perusahaan sangat tergantung situasi pasar dan langganan. Faktor eksternal makro. Yang pertama, perkembangan teknologi. Dalam setiap masyarakat atau industri, tingkat kemajuan teknologi memainkan peranan. Berarti pada penentuan produk dan jasa yang akan diproduksi, peralatan yang akan digunakan, dan bagaimana bermacam-macam operasi akan digunakan dan dikelola. Yang kedua, variabel ekonomi. Seorang manajer akan selalu terlibat dengan masalah biaya dan sumber daya yang dibutuhkan organisasi. Biaya ini berubah-ubah setiap waktu karena pengaruh faktor-faktor ekonomi. Yang ketiga, lingkungan sosial kebudayaan.
Lingkungan sosial kebudayaan suatu masyarakat merupakan pedoman hidup yang menentukan bagaimana hampir seluruh organisasi dan manajer akan beroperasi. Lingkungan ini mencakup kepercayaan, nilai-nilai, sikap, pandangan, serta pola kehidupan yang dibentuk oleh tradisi, pendidikan, kelompok etnis serta agama, dan kepercayaan masyarakat tertentu. Yang keempat, variabel politik dan hukum. Politik dan hukum dalam suatu periode tertentu akan menentukan operasional perusahaan. Manajer tidak mungkin mengabaikan iklim politik, peraturan-peraturan pemerintah dalam pembuatan keputusan. Pengawasan atau controlling dalam pendidikan Islam. Fungsi manajerial pengawasan adalah untuk mengukur dan mengoreksi kerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan rencana yang didesain sedang dilaksanakan. Dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan melalui 3 pengawasan, yaitu 1. Ketakwaan individu, bahwa seluruh personel perusahaan dipastikan dan dibina agar menjadi manusia yang bertakwa. Kedua, kontrol anggota. Dalam suasana organisasi yang mencerminkan sebuah tim, maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawasan dari personelnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penerapan aturan. Organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan dan tidak bertentangan dengan syariah. Ar-riqabah atau proses kontrol merupakan kewajiban yang terus-menerus harus dilaksanakan. Karena kontrol merupakan pengecekan jalannya planning dalam organisasi guna menghindari kegagalan atau akibat yang lebih buruk. Mengenai faktor ini, Al-Quran memberikan konsepsi yang tegas agar hal yang bersifat merugikan tidak terjadi. Al-Quran banyak menyebutkan mengenai mengontrol dan mengoreksi kepada diri sendiri dan ancaman bagi yang melanggarnya. Surah At-Tahrim ayat 6 menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat lain menyatakan mengenai proses pengawasan dan ancaman terhadap orang atau pimpinan yang tidak melaksanakan amanat perencanaan dan program yang telah disepakati. Hal ini diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Artinya, mengapa kamu suruh orang lain atau mengerjakan kebaktian, sedang kamu melupakan diri atau kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab atau Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah perusahaan atau organisasi sangatlah perlu adanya pengawasan. Dan dalam Al-Quran, pengawasan bukan untuk karyawan saja, namun dapat dari diri sendiri atau introspeksi diri. Sekian dari kelompok 8. Apabila ada tutur kata yang salah atau dalam pengucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 8, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.